Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Yurusdian dari kelompok 5. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi pada kali ini. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu satu Elok Bung Hermana, kedua Kevin Nisa Ramadan, ketiga Muhammad Ali Wafa, keempat Eka Islaqul Umam, kelima saya sendiri Fajar Aram. Tema yang akan kami presentasikan pada hari ini yaitu adalah teori normatif media dan masyarakat. Untuk selanjutnya, silakan langsung saja dipresentasikan oleh Mas Eka Islaqul. Silakan Mas Eka. Oke, yang pertama yaitu teori normatif media dan masyarakat. Media diyakini tidak hanya memiliki efek objektif tentu pada masyarakat, tetapi juga memiliki tujuan sosial. Hal ini berarti bahwa beberapa efek yang telah diamati adalah disengaja dan dinilai secara positif. Ini termasuk efek penyebaran informasi, mengungkapkan suara dan pandangan yang berbeda, membantu membentuk opini publik atas suatu isu, dan memberikan secara debat. Aktivitas hiburan dan budaya di media juga dapat dihitung sebagai tujuan yang disetujui, di mana terdapat efek yang sengaja yang biasanya dapat kita ketahui siapa yang ada di belakangnya. Dalam hal ini, utamanya adalah mereka yang memiliki atau mengendalikan media dan bekerja di dalamnya, sebagaimana juga pihak-pihak yang diberikan saluran komunikasi oleh media, termasuk pemerintah, penguasa, dan komunikator individual. Next. Yang kedua yaitu pengertian teori normatif atau normatif teori. Teori normatif atau normatif teori merupakan jenis teori yang menggambarkan cara paling ideal untuk mengatur dan menjalankan sistem, khususnya sistem media. Teori ini merujuk pada gagasan hak dan tanggung jawab yang mendasari harapan akan keuntungan media bagi individu dan masyarakat. Next. Teori normatif media atau normatif theory of media menjelaskan bagaimana sebuah sistem media seharusnya beroperasi agar dapat menyesuaikan diri dengan seperangkat nilai sosial ideal. Media massa diyakini tidak hanya memiliki efek objektif tertentu pada masyarakat, tapi juga memiliki tujuan sosial. Teori ini meliputi baik tujuan yang ditetapkan secara internal maupun klaim dari luar mengenai bagaimana seharusnya mereka berperilaku. Teori media dan masyarakat atau media massa. Komunikasi massa dapat dikategorikan sebagai fenomena masyarakat dan budaya. Teori ini menghubungkan masyarakat dengan realitas yang ada di sekitar. Terdapat klaim atas media sebagai sebuah keseluruhan oleh publik umum dan diungkapkan baik sebagai opini publik atau yang lebih tidak dapat dihindari oleh publik sebagai khalayak dari publikasi media tertentu. Dalam hal ini, pandangan publik mengenai apa yang seharusnya dilakukan media. Next. Isu-isu utama bagi teori sosial media. Kebebasan publikasi secara luas disetujui bahwa media seharusnya bebas dari kontrol pemerintah dan kepentingan penguasa untuk melaporkan dan mengungkapkan berita secara bebas dan mandiri memenuhi kebutuhan khalayak mereka. Pluralitas kepemilikan prinsipnya adalah bahwa sistem media tidak boleh didominasi oleh sekelompok kepentingan yang mengontrol pasukan universal.
Dalam model kegunaan publik, jaringan komunikasi masyarakat harus menjangkau semua warga negara. Tujuan utama dari sistem penyiaran publik adalah untuk memenuhi kriteria ini. Keberagaman saluran dan bentuk. Idealnya, struktur media juga memiliki banyak jenis media yang berbeda dan saluran-saluran yang terpisah untuk memaksimalkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi publik yang luas. Keragaman konten informasi, opini, dan budaya, sistem media secara keseluruhan harus memperlihatkan serangkaian keluaran yang mencerminkan keragaman masyarakat, terutama dalam dimensi wilayah, politik, etnik, kebudayaan, dan seterusnya. Next. Baik, yang selanjutnya, media dan kepentingan publik. Jika diterapkan kepada media massa, makna sederhananya adalah bahwa media membawa sejumlah tugas penting dan pokok dalam masyarakat kontemporer dan menjadi kepentingan umum agar tugas-tugas tersebut dijalankan dengan baik. Menurut kepentingan publik menjelaskan bahwa media tidak menyebabkan masalah sosial maupun serangan ekstrim. Akan tetapi, ide mengenai kepentingan publik juga melibatkan pengharapan positif sebagaimana dalam penerapan bidang yang asli. Yang kemudian, teori pers. Istilah teori pers seringkali digunakan untuk hubungannya dengan berita dan jurnalisme secara umum. Dalam arti yang penting, dalam waktu yang tepat, yang dibahas oleh diskusi ini. Sebagian besar demokrasi model Barat pada abad ke-20. Teori yang paling dianggap mengenai pers adalah teori kebebasan pers. Teori-teori lain adalah kualifikasi atau rancangan terbatas bagi tujuan kebaikan bersama. Dalam hal ini kita dapat mengatakan bahwa teori orisinal dari pers berkaitan dengan peran jurnalisme dan proses politik, sebagaimana dikemukakan oleh berbagai pemikir liberal. Yang selanjutnya adalah teori sosial dan media mengenai pers. Media barangkali lebih dari lembaga sosial lainnya yang bekerja di bawah tatapan publisitas dan diawasi oleh seluruh masyarakat sebagaimana mereka mengawasi masyarakat. Bagaimana dan seperti apa hasilnya pengawasan publik terdapat pengawas publik ini terjadi akan dibahas kemudian. Pers dijadikan media penyalur berita atau informasi kepada masyarakat. Pers sebagai pilar keempat, kekuatan pers muncul dari kemampuannya untuk memberikan atau menahan publisitas serta dari kapasitas informatifnya. Kebebasan pers dipanji-panji mereka dan memanfaatkannya untuk membantu tujuan mereka. Yang selanjutnya, Komisi Kebebasan Pers tahun 1947 dan teori tanggung jawab sosial. Penemuan dari komisi tersebut, Hajin 1947, penting bagi pers untuk kegagalannya yang berulang dan untuk terbatasnya akses yang diberikan kepada suara di luar lingkaran minoritas yang berkuasa dan memiliki keistimewaan. Laporan itu memunculkan gagasan tanggung jawab sosial dan memberikan standar jurnalistik yang harus dipelihara oleh pers. Pers yang bertanggung jawab harus memberikan laporan yang utuh, jujur, menyeluruh, dan cerdas atas peristiwa sehari-hari dalam konteks yang bermakna. Pers harus bertindak sebagai forum pertukaran komentar dan kritik dan menjadi pembawa pendapat publik Ketiga, pers harus memberikan gambaran yang representatif atas kelompok yang membentuk masyarakat dan juga memberikan dan menjelaskan tujuan dan nilai dari masyarakat. Next. Profesionalisme dan etika media. Sebuah kode etik jurnalistik mengacu pada serangkaian prinsip perilaku profesional yang dipungut dan dikendalikan oleh para jurnalis sendiri. Kajian tentang kode ini sendiri sebenarnya dapat memberikan kesan yang menyesatkan tentang apa jurnalisme sesungguhnya, tetapi isinya menyediakan gagasan yang bagus tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh
jurnalisme. Selanjutnya, teori komunikasi dan media. Teori ini menekankan tugas yang diemban masyarakat sekaligus hak yang diklaim dalam kaitannya dengan media. Hubungan media dengan khalayak berciri mutual, terutama ketika mereka berbagi identitas dan lokasi sosial yang sama, atau dalam komunitas yang sesungguhnya. Satu, pendukung pemikiran komunitarian menekankan pada etika penting media untuk terlibat dalam dialog dengan publik yang dilayaninya. Lanjutnya, teori media emansipatoris. John Downing menciptakan istilah komunikasi pemberontakan, yaitu media yang bekerja dengan cara yang positif untuk tujuan politis dalam keadaan kritis. Hal ini bertujuan untuk mengutarakan oposisi secara vertikal atau dari bawahan ke struktur kepemimpinan dan mendukung solidaritas jaringan secara literal melawan kebijakan. Dan yang terakhir ada teori normatif media 4 model. Yang pertama model pluralis liberal atau pasar yang mengidentifikasi kebebasan pers dengan kebebasan untuk memiliki dan mengoperasikan alat produksi tanpa campur tangan negara. Yang kedua, model tanggung jawab sosial atau kepentingan publik. Jadi hak kebebasan penyiaran dibarengi dengan kewajiban terhadap masyarakat yang lebih luas yang melebihi kepentingan pribadi. Yang keempat, model profesional, pilihan akan peranan bagi masyarakat dan pengawas standar nilai termasuk ke dalam model pers itu sendiri. Dan yang terakhir ada model media alternatif. Model ini mewakili serangkaian media non-arus utama yang memiliki tujuan dan permulaan yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.